Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa 28 November 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 12 ayat 22, dikatakan demikian. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, tekuni dan berbuatlah terus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ada orang berkata kepada sesamanya, kata-katanya tidak bisa dipegang, hal ini berarti bahwa orang yang dibicarakan perkataannya tidak bisa dipercaya dan orang seperti ini sangat susah dekat dengannya karena perkataannya dapat memecah belah persekutuan serta menimbulkan pertikaian. Jika sesama manusia sangat sulit berinteraksi dengan orang yang selalu berkata dusta, apalagi Allah. Dalam nas kita pada hari ini menerangkan bagaimana sikap Allah kepada orang-orang yang berkata dusta. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Yang dapat kita mengerti, dusta bibirnya adalah pembohong, yang akhir-akhir ini kita kenal dengan penyebar hoaks. Hal inilah yang menjadi kekejian bagi Tuhan, karena ucapannya dapat menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan perpecahan dan juga dapat menimbulkan kekurang percayaan kepada Tuhan. Sebaliknya dalam nas kita dikatakan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang berlaku setia adalah orang yang selalu serupa perkataan dan tindakannya. Orang-orang seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan, karena dia tidak berkata manis ketika bertemu dan berkata buruk ketika jauh. Dalam era keterbukaan informasi dalam media sosial saat ini, sangatlah mudah mengatakan sesuatu tanpa pernah diklarifikasi kebenaran suatu informasi dan menyampaikannya di media sosial. Sikap seperti ini dapat menimbulkan kemarahan dan juga perpecahan yang merusak suatu tatanan persekutuan yang sudah sangat baik. Dalam nas kita pada saat ini, kita diarahkan untuk selalu bijaksana dalam menyampaikan suatu informasi sehingga kita tidak menjadi penyebar dusta kepada sekitar kita. Ada baiknya kita seperti yang dikatakan dalam bahasa Batak, jolo ni dilat bibir, asa nidok aka sidohonon, yang artinya lebih dulu menjilat bibir sebelum berkata-kata, supaya tidak menjadi kekejian bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah perkataan dan perbuatan selalu sama supaya kita menjadi orang yang berlaku setia, yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas pengajaran firman-Mu yang sangat penting di pagi ini, yang mengingatkan kami bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nas ini mengarahkan kami anak-anak Tuhan untuk selalu bijaksana dalam menyampaikan kata-kata atau informasi, sehingga tidak menjadi penyebar dusta atau menyakiti hati orang lain. Kiranya kami selalu berpikir terlebih dahulu, berhati-hati memperkatakan sesuatu, dan agar perkataan dan
perbuatan selalu sama, supaya kami menjadi orang berkenan bagi Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tolong kami Tuhan untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang setia, berkenan bagi Allah dengan mentaati firman-Mu, hidup dalam terang dan kebenaran Allah dan kekudusan dalam kasih yang ditandai dengan pertobatan yang sejati. Berkati semua para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita. Kami mohon kiranya Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami untuk menuntun hati dan pikiran kami, agar kami bertindak sesuai dengan kehendak Allah, berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.